Seringkali ada pertanyaan dari pasangan, apakah bisa menentukan jenis kelamin anak secara alami sejak di dalam janin? Jadi, apakah bisa kita ngatur ya supaya nanti yang terbentuk di dalam janin itu laki-laki atau bahkan perempuan sesuai dengan keinginan orang tuanya? Seorang dokter di Amerika bernama Landrum Settles mengklaim dia menemukan metode untuk bisa menentukan jenis kelamin pada janin. Dan menurut dia, katanya metodenya ini tingkat keberhasilannya lebih dari 75%. Di video kali ini saya akan membahas apa yang menentukan jenis kelamin anak, bagaimana metode Settles yang katanya bisa mengatur jenis kelamin janin secara alami dilakukan, seberapa efektif metode Settles tersebut, bagaimana cara menentukan jenis kelamin yang paling efektif dengan teknologi, dan terakhir, apa opini saya terhadap hal ini. Sebelum melangkah lebih jauh, saya sangat menyarankan untuk penonton sekalian menonton video saya yang sebelumnya berjudul Menghitung Masa Subur Wanita. Jadi di situ nanti akan berkaitan dengan metode Settles ini. Di video kali ini saya nggak akan membahas lebih dalam ya tentang cara menghitung masa subur atau ovulasinya, karena di video sebelumnya sudah saya bahas secara rinci. Jadi kalau belum nonton, tonton dulu video sebelumnya baru lanjut ke video ini, karena itu akan sangat berhubungan tentang ovulasi. Yang harus kita ketahui, ada yang namanya kromosom jenis kelamin. Kromosom jenis kelamin itu secara mudahnya adalah materi DNA pada manusia yang akan menentukan jenis kelaminnya nanti akan terbentuk apa. Ada yang namanya kromosom jenis kelamin itu XY, ada pula yang dia itu XX. Seandainya kromosom jenis kelamin yang terbentuk itu adalah XY, maka ini dia akan menjadi anak laki-laki. Tetapi kalau yang terbentuk itu adalah XX, maka ini akan menjadi anak perempuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya terjadi XY dan gimana supaya terjadi XX? Untuk terjadinya pembuahan, maka itu ada dua hal yang penting untuk berperan. Yang pertama itu adalah sel telur pada wanita dan juga ada sel sperma dari para pria. Sel telur ini sudah pasti isi dari DNA kromosomnya adalah X. Sementara pada sperma, isi dari DNA kromosomnya dia bisa X atau dia juga bisa Y, bergantung dari isinya nanti yang mana. Secara mudahnya, yang menentukan jenis kelamin pada janin itu adalah spermanya sang pria. Misalkan ya, ternyata sperma yang isinya X ini yang membuahi sel telur yang X, maka akan terbentuk jadi kromosomnya XX. XX berarti dia akan memiliki janin yang berkembang menjadi jenis kelamin perempuan. Sebaliknya, kalau misalnya ternyata sperma Y yang membuahi sel telur ini, maka dia akan terbentuk janin dengan isi kromosomnya itu adalah XY. XY ini berarti janinnya akan berkembang menjadi jenis kelamin pria. Terdapat data penelitian yang menunjukkan kalau sperma yang berisi kromosom X itu berbeda dengan sperma yang berisi kromosom Y. Sperma X ini dia secara bentuk lebih besar dan dia bergeraknya lebih lambat, juga dia lebih kuat dan tahan lama pada berbagai kondisi. Sementara sperma Y dia bentuknya lebih kecil, rapuh, tetapi ia dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan sperma X. Karena ada perbedaan karakteristik antara sperma X dan sperma Y inilah yang membuat metode Settles dikembangkan, sehingga diharapkan dia bisa mengatur sperma mana yang akan membuahi sel telur. Sekarang kita akan membahas ya bagaimana rincian dari metode Settles dilakukan. Jadi dia menulisnya dari buku yang ia terbitkan pada tahun 84 dan direvisi tahun 2006. Judul bukunya adalah How to Choose the Sex of Your Baby. Yang pertama, cara untuk memiliki anak laki-laki. Kalau kita ingin anak laki-laki, berarti yang perlu membuahi sel telur itu adalah sperma yang berisi kromosom Y. Seperti yang sudah saya sebutkan, sperma Y ini dia bentuknya kecil, lincah, tetapi dia tidak dapat bertahan lebih lama. Oleh karena itu, pasangan disarankan berhubungan seksual paling cepat itu 24 jam sebelum masa ovulasi dari istri. Bahkan idealnya akan lebih tinggi kalau berhubungannya sebelum 12 jam dari ovulasi. Karena diharapkan sperma Y ini tersebut dapat berenang langsung dengan cepat membuahi sel telur yang sudah siap untuk dibuahi pada saat ovulasi. Apabila pasangan berhubungan jauh-jauh hari sebelum ovulasi, misalnya 5 hari sebelum ovulasi, maka yang terjadi spermanya itu
akan menunggu lama di dalam organ reproduksi wanita. Karena sperma Y ini rapuh dan lemah, alhasil dia akan mati karena menunggunya kelamaan. Sementara yang tersisa banyak itu adalah sperma X. Ketika sperma X menemui telur, maka akan terbentuk janin dengan jenis kelamin perempuan. Selain itu, saat berhubungan seksual dianjurkan untuk wanitanya mengalami orgasme terlebih dahulu, barulah prianya melakukan ejakulasi. Hal ini dikarenakan pH dari sperma itu sebetulnya cenderung ke arah basa. Sementara pH dari vagina itu cenderung asam. Ketika wanita mengalami orgasme, maka akan terjadi pengeluaran cairan yang dapat membuat vagina menjadi pH-nya lebih basa. Dengan kondisi yang basa inilah diharapkan sperma Y dapat bertahan lebih lama sehingga bisa terjadi pembuahan dan berenang langsung menuju sel telur. Jika yang terjadi sebaliknya, prianya ejakulasi terlebih dahulu baru wanitanya orgasme, maka kondisi pH vaginanya itu masih tetap asam. Alhasil sperma Y yang rapuh itu akan lebih banyak mati sehingga menyisakan sperma X yang jauh lebih kuat. Sperma X inilah yang akan membuahi sel telur sehingga jadinya anak perempuan. Untuk posisi hubungan seksual yang dianjurkan itu adalah posisi yang membuat penis bisa penetrasi lebih dalam atau istilahnya itu adalah deep penetration, sehingga diharapkan posisi spermanya saat keluar itu lebih dekat dengan sel telur. Menurut Settles, posisi yang dianjurkan supaya bisa deep penetration itu adalah prianya berada di belakang alias doggy styles. Yang kedua ini adalah cara untuk memiliki anak perempuan. Jika ingin memiliki anak perempuan, maka perlu sperma X yang membuahi sel telur. Nah, supaya sperma X-nya bisa membuahi, maka dianjurkan berhubungan seksual jauh-jauh hari sebelum terjadinya ovulasi. Jadi misalnya 5 hari sebelum ovulasi, atau 4 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, dan 2 hari sebelumnya. Dianjurkan untuk berhenti berhubungan seksual pada 1 hari sebelum terjadinya ovulasi. Mengapa hal ini dilakukan? Karena kalau berhubungan jauh hari sebelum terjadinya ovulasi, maka spermanya akan menunggu lama, sehingga sperma Y yang rapuh itu akan mati terlebih dahulu, menyisakan sperma X yang jauh lebih kuat. Saat berhubungan seksual, dianjurkan untuk prianya terjadi ejakulasi terlebih dahulu dibandingkan wanitanya, supaya kondisi vaginanya, pH-nya itu tetap asam, sehingga karena pH-nya asam, sperma Y-nya banyak yang mati, menyisakan sperma X. Posisi hubungan seksual yang dianjurkan itu adalah posisi yang bukan penetrasi secara dalam, misalnya posisi misioneris. Karena dengan posisi tersebut, maka sperma yang bisa membuahi itu sperma X, karena dia memiliki ketahanan yang lebih baik. Itu tadi cara untuk menentukan jenis kelamin janin secara alami yang dikenal dengan metode Settles. Menurut Settles, penyebab terjadinya kegagalan atau kesalahan itu adalah karena kurang tepatnya mengukur masa ovulasi. Itulah mengapa disarankan sebelum berhubungan seksual untuk memiliki keturunan, wanitanya perlu tahu dulu kapan ovulasi di siklus-siklus sebelumnya. Dan dia juga menganjurkan untuk menggunakan beberapa metode, mulai dari evaluasi lendir serviks, suhu tubuh, dan menggunakan alat pengukur ovulasi. Beberapa tahun setelah metode Settles ini dikenalkan, terdapat berbagai penelitian lainnya yang menguji apakah metode Settles ini terbukti efektif atau tidak. Tetapi sayangnya, beberapa penelitian justru menunjukkan hasil sebaliknya. Berhubungan seksual pada waktu-waktu tertentu itu tidak ada hubungannya dengan menentukan jenis kelamin janin secara alami. Kemudian ada pula penelitian yang menyebutkan bahwa sperma X dan sperma Y itu sebetulnya bentuk dan karakteristiknya tidak ada bedanya. Itulah mengapa banyak yang sebetulnya kurang setuju dengan metode Settles ini. Kalau kita berbicara cara paling efektif untuk bisa menentukan jenis kelamin pada janin, itu adalah hanya dengan metode bayi tabung. Jadi dengan metode bayi tabung, sebelum embrionya dimasukkan ke dalam rahim, maka embrionya ini dilakukan pemeriksaan genetik terlebih dahulu. Misalnya ternyata embrionya diperiksa ada genetiknya XX, maka ini akan jadi anak perempuan. Atau misalnya genetik yang diperiksa ternyata adalah isinya XY, maka ini akan menjadi anak laki-laki. Nanti tinggal dimasukkan sesuai dengan jenis kelamin yang diharapkan. Maka metode inilah yang kemudian bisa menjadi salah satu penentu jenis kelamin pada janin. Terakhir, sebagai kesimpulan, menurut pendapat saya, tentu untuk menentukan jenis kelamin janin secara alami tidak sepenuhnya bisa akurat ya, karena kita tidak bisa mengontrol dan memonitor mana sperma yang akan membuahi sel telur. Tentu kalau misalnya nih ingin mencoba metode Settles tadi, silahkan saja. Tetapi dengan catatan, kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan prediksi, jangan menjadikan ini masalah. Karena pada prinsipnya, memiliki keturunan itu sendiri sudah merupakan sebuah anugerah.